Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pendidikan. Selamat datang di podcast Sapa Wargi PGRI Kabupaten Bogor. Salam hangat untuk keluarga besar Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Bogor. Baik, Sobat Sapa Wargi, hari ini kita kedatangan tamu lagi nih Pak, Bapak Dr. Rukiat MAG ya. Saya perkenalkan kembali ya, beliau adalah seorang pengawas di Kemenag Kabupaten Bogor. Ya, beliau bertugas di Kecamatan Cigombong, Lewiliang, Rancabungur dan Bojonggede. Gitu ya. Selain sebagai seorang pengawas, beliau juga adalah seorang ketua MUI ya Pak ya, ketua MUI di Kecamatan Lewiliang. Ya, baik. Bapak selamat datang di kegiatan podcast PGRI ya Pak ya. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas waktunya. Baik Bapak nih, kita mau bincang-bincang sedikit nih Pak ya. Kita sudah memasuki bulan Ramadan di akhir Ramadan ya Pak ya. 10 terakhir ini. Iya, 10 hari terakhir ya di bulan Ramadan ini, yang dikenal ya Pak, biasanya orang itu mengejar itu yang namanya Lailatul Qadar ya Pak ya. Nah, itu Lailatul Qadar itu apa Pak? Maknanya apa sih Pak? Seperti apa? Ya, oke baik. Saya sapa dulu mungkin ya warga PGRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga warga PGRI Kabupaten Bogor senantiasa semangat dalam pendidikan. Baik, makasih Ibu udah mengundang saya dalam podcast ini. Ya, insya Allah kita akan coba mengkaji, mengupas tentang Al-Qadar. Sebagaimana dalam surat Al-Qadar disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik, Ibu serta warga Sapa warga PGRI, mohon maaf ya. Al-Qadar itu arti secara harfiah itu kekuatan atau milik penuh Allah. Ada yang mengartikan juga, Quraisy mengatakan sangat ramai dan terpenuhinya langit dengan kepakan sayap malaikat. Al-Qadar ini merupakan malam yang ditunggu-tunggu dan dirindukan serta dinanti banget ya, sampai ada yang namanya program berburu Al-Qadar. Nah, Al-Qadar ini memiliki sejarah seperti gini Bu. Dalam surat Al-Qadar tadi di ayat pertama dikatakan, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Jadi ternyata Al-Quran itu turunnya 2 tahap. Yang pertama dari Lauhil Mahfud ke Baitul Ma'mur atau di langit bumi itu pada malam Al-Qadar. Jadi bukan malam 17 Ramadan ya Pak tapi ya. malam Al-Qadar yang tidak diketahui. Tapi menurut sebagian para ulama, malam Al-Qadar pada saat itu dari Lauhil Mahfud ke Baitul Ma'mur itu pada tanggal 21 Ramadan. Ya. Nah, dari Baitul Ma'mur baru turun ke Nabi itu sesuai dengan kejadiannya. Mohon maaf, dari Lauhil Mahfud ke Baitul Ma'mur itu dalam satu Quran penuh. Dari Baitul Ma'mur baru sesuai dengan kejadian dan sesuai dengan kebutuhan, yang diawali dengan Al-Alaq itu ayat pertama sampai ayat 5, dan itu di 17 Ramadannya gitu. Nah, sekarang apa hubungannya Al-Qadar? Al-Qadar ini merupakan bagian daripada memuliakan turunnya Al-Qur'an dari Lauhil Mahfud ke Baitul Ma'mur itu. Dan ini kejadian terus berulang di setiap tahun. Ya. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah serta Ibu, bahwasanya Al-Qadar ini atas kekuasaan Allah, di mana memiliki makna siapapun yang mendapatkan Al-Qadar, siapapun yang beribadah di malam Al-Qadar itu,
maka dia sama dengan ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitungkan ke tahun berarti 83 tahun 4 bulan. Masya Allah ya Pak ya. Ya Karim. Itu Al-Qadar. Banyak sekali Pak ya. Subhanallah ya Karim. Jadi itu maknanya. Kenapa sampai dihitung seperti itu? Karena tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Ribuan malaikat mengepakkan sayapnya turun dari arsy Allah sampai ke langit bumi, sampai ke bumi. Jadi kalau kita lihat mungkin semuanya berdesak-desakan karena sayapnya malaikat Allah ini. Dan mendoakan. Itu yang istimewa itu karena doa kita, sholat kita pada malam itu disaksikan oleh ribuan malaikat dan disampaikan doanya. Itu yang mahalnya di situ, Bu. Iya. Nah. Tapi kadang-kadang Pak, orang tuh 10 hari terakhir itu malah sibuk di mall ya Pak. Kadang-kadang itu gimana tuh Pak? Nah, itu gangguannya mungkin. Mahalnya Al-Qadar itu di situ. Semakin mahal maka semakin susah untuk mendapatkannya, Bu. Mungkin. Jadi makanya orang ada yang mengatakan siapapun bisa mendapatkan Al-Qadar dengan catatan di 10, di 20, di 20 sebelumnya emang udah tersucikan. Jadi di 10 terakhir ini merupakan final, siapa yang suci dia yang mendapatkan sang juara dengan Al-Qadarnya. Jadi nggak bisa serta-merta puasa enggak tiba-tiba dapat Lailatul Qadar atau puasa saja. Atau puasanya udah deh 10 hari terakhir aja gitu, nggak bisa ya Pak ya? Nggak bisa ya Pak ya? Iya seperti itu. Nah mungkin kita masuk kepada ciri-ciri Lailatul Qadar. Bu, ketika kita mendapatkan Al-Qadar disebutkan, dihikayatkan dalam Membumikan Al-Quran karya Quraisy Shihab, disebutkan di situ bahwasanya Al-Qadar itu malam hening. Hening, bahkan ada satu waktu hening tanpa suara sampai tidak terdengar suara binatang malam, sepi. Sementara di atas yang namanya langit bening, biru tanpa awan. Angin berhembus sebentar dan bahkan disebutkan terhenti sebentar angin. Ada lagi yang menyebutkan lagi air pun akan berhenti dari riaknya. Dan pada saat itu yang namanya pepohonan menunduk sejenak. Masya Allah ya Karim. Itu kejadian yang jarang dan jarang dimiliki oleh orang. Nah itu Pak ada yang menyebutkan katanya di malam-malam tertentu ya Pak, bukan 10 itu malam ganjil, itu gimana Pak? Ini emang banyak ulama dan ulama fikih terutama mengatakan bahwasanya Al-Qadar itu akan hadir di malam-malam ganjil di 10 terakhir. Bahkan ada yang lebih mengkhususkan Imam Ghazali. Imam Ghazali selama puluhan tahun dia bertahanus, dia berzikir dan lain sebagainya untuk mendapatkan Al-Qadar itu bisa dikejar enggak gitu. Al-Qadar itu bisa dimiliki tidak gitu. Sampai dia akhirnya udah puluhan tahun yang akhirnya membuat sebuah kesimpulan. Al-Qadar itu akan turun gimana waktu pertama Ramadannya. Beliau mengatakan apabila hari Senin Ramadan diawali dengan hari Senin, besar kemungkinan Al-Qadar akan turun di malam ke-21. Oh, begitu. Ya. Kalau bulan puasa dimulai dengan hari Selasa atau Jumat, besar kemungkinan Al-Qadar turun di malam ke-27. Seperti itu. Kalau hari Rabu di awalnya dan hari Ahad, maka besar kemungkinan Al-Qadar turun di malam 29. Dan kalau hari pertama Kamis, maka besar kemungkinan di tanggal malam 25 Ramadan. Jadi dan, ada rumusnya Pak ya? Iya. Dan kalau Sabtu satu lagi. Kalau Sabtu awal Ramadan, maka besar kemungkinan di malam ke-23. Nah, berarti malam untuk Al-Qadar kali tahun ini mungkin agak bingung ya. Ada 2 qadar. Iya, sebagian besar ya Pak ya. Ada yang hari Kamis, ada yang hari Rabu, sebagian ya Pak ya. Berarti yang hari Rabu harus sholat tanggal malam 29. 29 berarti udah mau lebaran dong Pak. Iya. Dan yang hari Kamis harus sholat tanggal 25. Gimana 25. kita mendingan di tanggal 29 sholat, malam 29 sholat. Iya Pak ya. Dan disunatkan, Ibu, disunatkan ketika kita mengejar Al-Qadar, yaitu yang pertama kita sholat tasbih.
Nah mungkin kalau masalah sholat tasbih ini lebih panjang lagi, takutnya nggak nyampe podcastnya ya. Mungkin harus 2 episode ya 2 Pak ya. 2 episode, tinggal carilah nanti. Silakan sholat tasbih seperti apa. Kita disunatkan sholat tasbih dan memperbanyak zikir Allahumma innaka afuwun karim tuhibul afwa fa'fu anni. Segitu terus menerus. Itu untuk waktunya Al-Qadar ya. Dan ini ciri-ciri orang yang dapat qadar itu seperti apa? Mungkin ini yang jadi pertanyaan bagi kita. Iya Pak, kan kita kan kita nggak tahu ya Pak ya, kita dapat apa enggak gitu ya. Kan berarti ada ciri-cirinya ya Pak ya. Ada terlihat seperti apa tuh Pak orang yang mendapatkan? Yang pertama dia akan mendapatkan ketenangan. Ketenangan jiwa. Yang selanjutnya dia senantiasa sering lebih rindu pada Allah. Itu pada saat bulan Ramadan apa setelahnya Pak? Selepas bulan Ramadan ya. Adanya keinginan untuk senantiasa mendirikan sholat tahajud, adanya keinginan untuk senantiasa melanjutkan puasa Senin Kemis atau puasa Nabi Daud. Dan yang jelas ada perubahan yang permanen yang pada dirinya, yang tadinya sesuatu yang buruk, maka dia sangat membenci hal yang buruk. Nah, diyakinkan dia mendapatkan Al-Qadar. Masya Allah ya Karim. Allah ya Pak ya. Subhanallah. Ya, itu berarti benar-benar ya Pak, bulan Ramadan itu memberikan dampak ya Pak ya bagi kita semua yang menjalankannya ya Pak ya. Nah, baik Bapak, seharusnya nih ya Pak, bagaimana nih Pak supaya kita mendapatkan gitu Pak, mendapatkan itu gitu. Iya. Baik. Makasih Bu, ini pertanyaan yang sangat bagus banget nih sebenarnya nih. Gini Bu. Jadi ada satu kebiasaan Rasul untuk mendapatkan Al-Qadar, dimulai dari hari pertama ya. Hari pertama puasa. Dari hari pertama, walaupun sekarang kita udah berada di 10 terakhir, itu membiasakan doa dengan 3 permohonan. Yang pertama, Allahumma a'tik riqabana minan nar. Ya Allah, tolong hapus nama saya di dalam api neraka. Para ulama ada yang menyambung dengan Allahumma a'tik riqabana minan nar, Allahumma a'tik riqaba abaina minan nar. Ya Allah, hapus nama bapak dan ibu kami dari surga, dari neraka. Yang ketiga, Allahumma a'tik riqaba usratina minan nar. Ya Allah, hapus juga nama-nama keluarga kami yang ada dalam daftar neraka. Itu yang pertama. Doa yang kedua, Allahumma balighna lailatul qadar. Ini permohonan, ya Allah sampaikan kepada kami Al-Qadar. Itu di setiap doa di ba'da sholat di selama bulan Ramadan. Yang ketiga, Allahumma innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini doa yang harusnya kita dawamkan dimulai Ramadan pertama sampai terus di akhir Ramadan. Sehingga besar kemungkinan dengan permohonan 20 hari terus-menerus non-stop, Allah berkenan untuk mengabulkan permohonan kita dengan bertemu di Lailatul Qadar. Masya Allah ya Pak ya, luar biasa sekali ya Pak. Mudah-mudahan kita untuk tahun ini dan seterusnya ya Pak ya, amin, kita mendapatkan ya malam Lailatul Qadar yang di situ tadi maknanya 1000 bulan ya Pak ya, apa yang sudah kita lakukan ya. Baik Bapak nih, terima kasih nih Pak atas kehadirannya. Sebelum kita tutup, ada closing statement Pak untuk Sapa Wargi kali ini. Baik, Sapa Wargi PGRI Kabupaten Bogor, tinggal menjelang hari, menghitung hari, diyakinkan bisa jadi Ramadan kali ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita, dan Ramadan akan lepas dari kita. Maka kita semakin mendekapnya, usahakan bahwasanya Ramadan ini merupakan Ramadan terbaik bagi kita. Dan ketahuilah bahwasanya Al-Qadar adalah kesucian yang tidak mungkin bertemu dengan yang lainnya kecuali dalam keadaan suci. Sucikan diri kita, yakinkan kita insya Allah akan mendapatkan Al-Qadar. Terima kasih. Nah, luar biasa sekali ya Sapa Wargi. Semoga bincang-bincang kali ini bisa menginspirasi kita semua ya Pak ya. Amin ya Allah. Dan semoga bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Baik Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Ya, terima kasih, demikian ya Sapa Wargi bincang-bincang kita hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.